Tes tes tes, halo halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes, halo halo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Kiraldo Akbar Hajil. Oke, di sini saya akan, menjelaskan tugas UTS Hukum Acara Pidana Khusus saya, yang diajari oleh Pak Yaris Adil Fajrin SHMH. Dan di sini saya akan menerangkan, eee tugas restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang abstraknya ya di sini ya. Nah, di sini restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat akibat terjadinya tindak pidana. Nah, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, konsep ini memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, penerapan restoratif justice diwujudkan melalui mekanisme diversi yang mengutamakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta peranannya dalam mewujudkan, perlindungan terhadap itu, perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjutkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa restoratif justice memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan, serta mendukung proses reintegrasi sosial anak. Namun, demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Nah, oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dan penguatan koordinasi antar lembaga guna mengoptimalkan pelaksanaan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak. Oke, karena tadi kita sudah, membacakan tentang sedikit dari abstraknya, dari tugas restoratif justice yang saya kerjakan ini. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan lebih lanjutnya, ke pembahasan dalam PPT-nya. Di sini kita akan membicarakan tentang peradilan anak, penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Nah, di sini ada pendahuluannya. Nah, eee, restoratif justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Nah, tujuan utamanya dari restoratif justice ini yaitu untuk memulihkan korban dan mendorong rehabilitasi pelaku melalui proses partisipatif dan berbasis komunitas. Di sini kita akan lanjut ke prinsip restoratif. Oke. Nah, di sini kita akan membicarakan sedikit tentang konsep dasarnya. Pendekatan ini berfokus pada tanggung jawab, dialog, dan juga keterlibatan semua pihak yang terkait dalam restoratif justice ini. Nah, proses ini bisa meliputi mediasi antara beberapa pihak, antara 2 pihak, 3 pihak, 4 pihak, dan mediasi ini bertujuan untuk menemukan titik tengah atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh, eee, beberapa pihak ini tadi. Di sini juga melakukan penilaian dampak dan penilaian dampak ini bisa dibilang juga,
sebagai, akumulatifnya. Jadi perkiraan, dampak yang akan terjadi apabila kasus ini akan lanjut. Dan penilaian dampak yang akan terjadi apabila kasus ini semisal secara hipotesis akan menjadi lebih besar dari sekarang. Dan perjanjian pemulihan yang memenuhi kebutuhan korban dan pelaku. Nah, di sini setelah melakukan mediasi, maka akan ada perjanjian yang diharapkan bisa memulihkan hubungan atau apapun yang dibutuhkan oleh korban dan pelaku ini tadi. Jadi pasti akhir-akhirnya akan ada sebuah perjanjian dari kedua belah pihak atau beberapa belah pihak ini tadi. Nah, sekarang di sini bisa dibahas tentang keadilan berbasis pemulihan. Nah, model menggantikan hukuman semata dengan solusi yang mendukung reintegrasi sosial. Nah, di sini menggantikan hukuman semata dengan solusi yang mendukung reintegrasi sosial. Jadi di sini tuh hukuman ini diganti dengan solusi yang bisa bermanfaat secara sosial gitu ya. Dan reintegrasinya itu reintegrasi antara sosial ini tadi dan juga permasalahan yang akan dihadapi ini tadi. Nah, kita implementasi menuntut koordinasi lembaga, kapasitas fasilitator dan mekanisme pemantauan yang jelas. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada peran korban dan juga pelaku. Nah, korban akan diberi ruang untuk menyatakan dampak dan kebutuhannya. Nah, serta berpartisipasi dalam menentukan pemulihan. Oke, jadi di sini korban itu mereka diberi kewenangan untuk memilih metode pemulihan mereka dan juga menentukan apa sih yang mereka butuhkan untuk menjalani masa pemulihan ini. Jadi kayak gitu. Nah, sedangkan pelaku ini diarahkan untuk mengakui tanggung jawab dan juga memahami konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan terhadap si korban ini tadi. Dan juga menjalankan upaya reparatif yang mendukung rehabilitasi. Jadi pelakunya di sini itu akan diarahkan untuk ikut serta dalam memperbaiki dan juga mendukung adanya rehabilitasi bagi si korban ini tadi. Si korban yang sudah dia lecehkan atau ya itulah ya. Karena dia seorang pelaku, jadi dia harus bertanggung jawab akan hal itu tadi. Nah, ini dari pendekatan ini itu bisa disebutkan bahwa pendekatan ini menekankan kesetaraan suara dan juga akuntabilitas. Jadi pelaku ini ada accountability, ada tanggung jawabnya gitu. Oke. Di sini kita akan lanjut ke implementasi praktis. Implementasi praktis. Oke, di sini ada prosedur mediasi. Nah, mediasi dimulai dengan asesmen kebutuhan korban dan kesiapan pelaku. Nah, fasilitator netral memimpin dialog terstruktur, menghasilkan kesepakatan pemulihan dapat diawasi dan dievaluasi. Jadi di sini fasilitator netral. Jadi ini orang yang posisinya netral ini ya guys ya. Jadi dia itu netral dan dia itu tujuannya itu emang untuk menemukan titik tengah dari antara pelaku dan juga si korban. Nah, di sini dia tujuannya untuk menemukan kesepakatan supaya si korban ini bisa pulih dari apa yang sudah diperbuat oleh si pelaku ini tadi dan juga si pelaku memiliki accountability apa yang sudah dilakukan ke si korban ini tadi. Nah, dan di sini dokumentasi dan persetujuan hukum memastikan kepatuhan. Nah, dokumentasi adanya kayak direkam atau dokumentasi surat atau dokumentasi secara visual atau apapun itu. Nah, ini dan juga persetujuan hukum itu sebagai jaminan guys, sebagai jaminan bahwa supaya si korban sama si pelaku ini akan mematuhi perjanjian yang sudah mereka buat oleh mediator ini, oleh fasilitator netral ini tadi. Oke. Oke, di sini kita akan lanjut ke peran lembaga terkait. Nah, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga kemasyarakatan
lembaga pemasyarakatan berkoordinasi untuk melaksanakan keputusan restoratif. Nah, di sini digabungkan guys, pengadilan, dinas sosial dan lembaga kemasyarakatan itu mereka bergabung. Mereka berkoordinasi untuk melaksanakan keputusan restoratif. Jadi mereka ini bekerja sama untuk supaya bisa memberikan solusi yang akan mengobati atau merestore apa yang sudah dialami oleh korban. Jadi untuk memperbaiki dan juga memberikan solusi dari permasalahan yang akan dihadapi tadi. Nah, pelatihan fasilitator dan mekanisme rujukan antar lembaga diperlukan untuk konsistensi dan kualitas proses. Jadi di sini mereka ini tujuannya itu untuk memastikan bahwa kualitas proses ini itu memang benar-benar bagus, memang benar-benar benar-benar sesuai gitu guys solusi. Jadi supaya solusinya itu benar-benar terbangun gitu loh, benar-benar fleshed out bahwa ini tuh emang solusi yang udah mantep banget gitu, jadi kayak gitu. Nah, pendanaan dan kebijakan mendukung integrasi dari program itu tersebut. Jadi pendanaan juga sangat pasti berpengaruh lah, pendanaan dan juga kebijakan yang mendukung itu juga berpengaruh banget dalam program ini tadi, dalam berjalannya program ini tadi. Oke, di sini ada tantangan dan solusi. Nah, tantangan yaitu di sini ada resistensi budaya hukum, keterbatasan sumber daya dan juga kurangnya kapasitas fasilitator. Jadi di sini tantangannya itu guys, budaya hukum yang mungkin masih belum mendukung terkait permasalahan tertentu yang akan dihadapi, itu juga bisa menjadi tantangan. Dan juga keterbatasan sumber daya. Di sini sumber dayanya masih terbilang belum bisa memenuhi keseluruhan permasalahan yang ada. Karena Indonesia juga itu masih belum punya sumber daya itu tadi dalam menyelesaikan permasalahan itu tadi dan juga. Nah, dan di sini kurangnya kapasitas fasilitator. Fasilitator kurangnya kapasitas. Dan di sini yang dimaksud kapasitas yaitu kemampuan ya guys ya. Kemampuan atau ability dari fasilitator ini tadi dalam menampung atau memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh korban dan juga pelaku ini tadi. Nah, solusinya di sini yaitu ada kampanye kesadaran, pelatihan berkelanjutan, dan juga pilot program terukur untuk mengumpulkan bukti efektivitas. Nah, di sini fokus pada monitoring dan adaptasi kebijakan. Oke, jadi di sini lebih difokuskan kepada monitoring, jadi dilihatin ini prosesnya kayak gimana dan juga adaptasi dari kebijakan. Jadi kebijakan ini sebisa mungkin itu bisa fleksibel gitu, bisa beradaptasi dengan permasalahan yang akan dihadapi oleh si korban dan juga si pelaku ini tadi. Oke, kesimpulan. Nah, restoratif justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan efektif untuk peradilan anak dengan menekankan pemulihan, partisipasi, dan reintegrasi. Keberhasilan bergantung pada koordinasi lembaga, pelatihan fasilitator, dan dukungan kebijakan yang kuat untuk memastikan perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku. Nah, di sini kesimpulannya yaitu guys, koordinasi lembaga dan juga proses dari sistem peradilan yang akan dilaksanakan dalam menentukan solusi atau menentukan konklusi dari permasalahan yang dihadapi si pelaku sama si korban ini tadi, yaitu dengan memastikan bahwa korban itu perlindungannya itu termaklumi dan juga si pelaku menjalani rehabilitasi atas apa yang telah dia lakukan kepada si korban ini tadi guys. Jadi seperti itu untuk sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.